Aku Dewi, istrinya Rizal, ibu dari Ardi yang baru berusia 5 tahun. Hidup kami dulu sederhana tapi penuh cinta, seperti kisah-kisah indah yang jarang kutemukan di dunia ini. Rizal adalah suami yang sempurna, lembut, penuh perhatian, dan selalu membuatku merasa aman. Kami adalah keluarga kecil yang bahagia. Meski tak punya banyak harta, kami punya segalanya dalam cinta dan kebersamaan. Namun, semuanya berubah dalam sekejap. Saat itu, aku masih ingat betul hari yang takkan pernah kulupakan. Rizal pergi bekerja pagi itu seperti biasa, dengan senyum yang sama yang selalu membuatku tenang. Tapi pagi itu menjadi pagi yang penuh mimpi buruk. Telepon dari rumah sakit datang, menghancurkan segala yang kukenal. Rizal mengalami kecelakaan tragis di jalan raya, sebuah tabrakan yang membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. Aku berlari ke rumah sakit, menahan air mata yang mengalir tanpa henti. Ardi memelukku erat, wajah kecilnya penuh kebingungan dan ketakutan. Dokter mengucapkan kata-kata yang tak pernah kuharapkan. Rizal telah tiada. Dunia seakan runtuh. Langit tiba-tiba gelap dan semua suara hilang. Aku merasa seolah hidupku dicabut tanpa izin, dan aku terjebak dalam ruang kosong yang tak berdinding. Tapi bukan hanya kehilangan yang membuatku terluka. Setelah kematian Rizal, Busari, ibunya, berubah menjadi sosok yang berbeda, dingin dan kejam. Selama ini, hubunganku dengan Busari memang rumit, tapi setelah Rizal pergi, semuanya berubah menjadi lebih buruk. Aku merasa seperti musuh di rumah sendiri, padahal aku kehilangan suami yang sangat kucintai. Suatu sore, aku mencoba menenangkan Ardi yang menangis, saat Busari datang dengan tatapan tajam yang menusuk hatiku. Dengan suara dingin, dia berkata, "Kau bukan bagian dari keluarga ini lagi. Setelah Rizal meninggal, aku tak butuh kau di sini." Aku terdiam, tapi air mata mengalir deras saat ia melanjutkan, "Kau bahkan tidak bisa menjaga suamiku. Apa gunanya kau di sini?" Ardi yang kecil menangis melihat aku dipermalukan di depan matanya. Hatinya yang polos tak mengerti mengapa neneknya begitu keras padaku. Aku merasakan perih yang tak terlukiskan, disingkirkan dari rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan kami. Busari memaksaku keluar dari rumah, tanpa memberiku kesempatan bicara. Aku berdiri di pintu, dengan Ardi yang masih menggenggam erat tanganku. Kami melangkah ke jalan yang sepi. Hujan mulai turun, tapi aku tak peduli. Aku merasa kehancuran itu membasahi seluruh tubuh dan jiwaku. Malam itu, aku duduk di kamar kecil kami yang sederhana, mencoba menguatkan diri. Ardi tertidur di pangkuanku, dan aku berbisik pelan, "Mama akan selalu menjaga kamu, Nak. Kita akan melewati ini bersama." Hatiku penuh luka, tapi ada satu tekad yang menyala dalam diriku. Aku tidak akan menyerah, tidak untuk Ardi dan tidak untuk diriku sendiri. Dalam 7 hari ke depan, aku berjanji pada diri sendiri akan melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah hidup kami. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku tahu aku harus kuat. Aku harus melawan rasa sakit, kebencian, dan ketidakadilan yang datang dari orang yang seharusnya menjadi keluarga. Malam-malamku dipenuhi dengan mimpi buruk tentang Rizal, tentang masa lalu kami yang bahagia, dan tentang masa depan yang tampak begitu suram. Tapi aku belajar sesuatu dari semua itu, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebersamaan saat senang, tapi tentang bertahan ketika segala sesuatu tampak hancur. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Aku tahu Busari akan terus berusaha memisahkan aku dan Ardi, menggunakan segalanya demi menguasai kehidupan kami. Tapi aku punya satu alasan kuat untuk bertahan. Anakku. Ardi adalah cahaya kecil yang membuatku terus berjalan meski dunia seakan berbalik melawan kami. Saat pagi tiba, aku melihat ke cermin, mencoba menemukan wanita yang dulu aku kenal. Air mata masih mengalir, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku melihat keberanian, kekuatan yang baru ditemukan dalam diri yang terluka. Aku tahu, aku harus bertindak sebelum waktu habis. 7 hari ke depan adalah kesempatan terakhirku untuk membalikkan keadaan. Aku tidak bisa membiarkan anakku tumbuh tanpa ayah dan tanpa kasih sayang dari ibunya sendiri.
Aku akan menunjukkan pada Busari, pada dunia, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa cinta seorang ibu tidak pernah mati, bahkan dalam kegelapan terdalam. Dengan napas dalam dan hati yang berat, aku memulai hari baru. Satu yang penuh tantangan, tetapi juga harapan. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang akan menguji semua yang aku punya. Dan aku siap. Aku ingat betul hari pertama aku dan Ardi meninggalkan rumah besar itu. Rumah yang dulu penuh tawa dan kebahagiaan, kini hanya menyisakan kenangan pahit dan luka yang sulit sembuh. Kami pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan dan dinginnya Busari. Meski sederhana, rumah itu menjadi tempat perlindungan kami, tempat aku berusaha menyembuhkan hati yang retak demi anakku. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang mengerikan. Di balik senyum Ardi yang polos, aku tahu dia merasakan kekosongan yang sama. Aku menjalani hari-hari sebagai ibu tunggal dengan berat, mencoba mengimbangi rasa kehilangan sekaligus mengurus anakku yang masih kecil. Setiap malam, aku duduk termenung di samping tempat tidur Ardi, memandangi wajah kecilnya yang penuh harapan, bertanya-tanya apakah aku cukup kuat untuk melindunginya dari dunia yang terasa kejam ini. Namun, meskipun kami jauh dari rumah Busari, bayangannya tetap menghantui. Dia sering datang tanpa langsung bertemu, meninggalkan pesan dingin yang tersembunyi dalam kata-kata yang menekan. Seolah dia ingin mengintimidasi, membuatku merasa tak berdaya, dan merampas hakku sebagai ibu. Tapi aku tak akan menyerah. Ardi adalah segalanya bagiku, dan aku tahu aku harus bertahan, untuknya dan untuk masa depan kami. Di saat terberat itu, aku mendapat kekuatan dari Mira, sahabat terbaikku sejak kecil. Mira selalu ada di sisiku, mengangkat semangatku saat aku hampir terjatuh. Dia membantu mengurus Ardi ketika aku merasa lelah, dan selalu mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi. Tanpa dia, mungkin aku sudah lama menyerah. Bersama Mira, aku belajar bahwa aku tidak sendiri dalam perjuangan ini. Dalam kesendirian dan kelelahan itu, aku mulai merenung lebih dalam tentang arti cinta dan kehilangan. Cinta yang pernah aku rasakan bersama Rizal, dan sekarang harus aku jalani tanpa dirinya. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup kuat untuk menjadi ibu dan ayah bagi Ardi? Apakah aku mampu menutupi luka kami dengan senyum dan kasih sayang? Keraguan itu sering muncul, tapi setiap kali aku melihat Ardi, aku menemukan jawabannya. Cinta seorang ibu tidak pernah mati, bahkan ketika segala sesuatu terasa hancur. Namun, hidup selalu penuh kejutan. Suatu hari, Mira membawa sebuah surat lama yang ditemukan di antara barang-barang Rizal. Surat itu berisi rahasia yang tak pernah aku ketahui. Rizal memiliki masa lalu yang tersembunyi, sebuah cerita yang melibatkan Busari lebih dalam daripada yang aku duga. Aku terkejut, bingung, dan sekaligus merasa dikhianati. Bagaimana mungkin selama ini aku hanya melihat Busari sebagai orang yang kejam, tapi ternyata ada alasan di balik sikapnya? Rahasia itu membuat pandanganku terhadap Rizal dan Busari berubah drastis. Aku mulai memahami bahwa kehidupan mereka penuh dengan luka dan rahasia yang selama ini tersembunyi dari mataku. Bukan berarti aku bisa menerima perlakuan Busari, tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus aku ketahui dan hadapi. Di tengah badai emosi itu, aku berusaha menemukan kebahagiaan kecil bersama Ardi. Kami bermain di taman, tertawa bersama, dan merasakan kehangatan yang dulu kurasa hilang. Saat-saat itu memberi harapan bahwa meskipun dunia tidak selalu adil, aku dan Ardi bisa menemukan cahaya di tengah kegelapan. Keputusan di hatiku semakin kuat. Aku harus membuktikan bahwa aku adalah ibu yang layak untuk Ardi. Bukan dengan kemarahan atau balas dendam, tapi dengan cinta dan kebenaran. Aku akan menghadapi Busari, bukan sebagai musuh, tapi sebagai wanita yang berjuang untuk keluarganya. Aku ingin menunjukkan bahwa kasih sayang seorang ibu bisa mengalahkan segala rintangan. Hari demi hari aku menyiapkan diri, belajar menjadi lebih kuat tanpa kehilangan kelembutan hati. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang harus aku hadapi, termasuk pertempuran batin dan pertarungan dengan Busari yang semakin nyata. Tapi aku percaya, dengan cinta yang tulus dan tekad yang bulat,
Aku bisa melewati semuanya. Malam ini, aku berjanji pada diriku sendiri. Dalam 7 hari ke depan, aku akan melakukan sesuatu yang akan mengubah hidup kami. Aku akan membuktikan bahwa cinta dan keberanian seorang ibu lebih kuat daripada segala halangan. Ardi dan aku akan berdiri tegak, bersama melawan dunia yang mencoba memisahkan kami. Aku menarik napas dalam-dalam, memegang tangan kecil Ardi yang tidur nyenyak di sampingku. Hatiku penuh dengan rasa takut, harapan, dan kekuatan baru. Ini bukan hanya tentang aku atau Busari lagi. Ini tentang masa depan anakku, tentang cinta yang tak pernah pudar, bahkan dalam badai tergelap. Dan aku siap. Pagi itu, ketakutan yang selama ini hanya bersembunyi di pikiranku akhirnya berdiri tepat di depan mata. Sebuah pesan resmi sampai ke tanganku, dingin dan tanpa emosi. Busari berniat mengajukan hak asuh atas Ardi. Tanganku gemetar saat membaca setiap kalimatnya. Dunia seakan berhenti berputar. Selama ini aku berjuang menahan luka, tapi ancaman itu menusuk jauh lebih dalam dari apapun yang pernah kurasakan. Ini bukan lagi tentang harga diriku sebagai menantu. Ini tentang hakku sebagai ibu. Aku duduk lama di lantai rumah kecil kami, menatap dinding kosong sambil memeluk lutut. Ardi bermain mobil-mobilan di sudut ruangan, tak menyadari badai yang sedang bersiap menghancurkan dunianya. Di kepalaku, bayangan terburuk berkelebat tanpa henti. Bagaimana jika aku kehilangannya? Bagaimana jika luka ini merenggut satu-satunya alasan aku masih bertahan? Untuk pertama kalinya sejak Rizal meninggal, aku benar-benar merasa bisa runtuh. Aku tahu aku tidak bisa lari lagi. Aku harus menghadapinya. Bukan sebagai wanita yang terus disudutkan, tapi sebagai ibu yang berdiri di atas cintanya. Hari itu juga, aku meminta bertemu Busari. Aku memilih rumahnya, tempat semua luka bermula, agar semua juga diselesaikan di sana. Aku menggenggam tangan Ardi erat-erat, seolah ingin memastikan dunia tak bisa merenggutnya dariku. Ketika pintu terbuka, tatapan Busari tajam seperti dulu. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan, hanya jarak dan kebencian yang belum sembuh. Kami duduk berhadapan di ruang tamu yang luas dan dingin. Ardi berdiri di sampingku, kecil dan rapuh di antara dua wanita yang sama-sama mencintainya dengan cara berbeda. Suasana begitu tegang hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Kau tidak pantas membesarkan cucuku, ucap Busari tanpa basa-basi. Suaranya tegas, tapi ada getaran kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Rizal adalah segalanya bagiku. Sekarang satu-satunya yang tersisa hanya Ardi. Kata-kata itu meledakkan sesuatu di dalam dadaku. Air mataku jatuh. Tapi kali ini aku tidak menunduk. Aku berdiri. Untuk pertama kalinya, aku berbicara bukan dari rasa takut, tapi dari luka yang jujur. Aku berkata bahwa Rizal mencintaiku dan Ardi lebih dari apapun, bahwa ia mempercayaiku menjaga anak kami, bahkan ketika dunia runtuh. Aku mengatakan bahwa menjadi ibu bukan soal harta atau status, tapi tentang hadir setiap hari, memeluk ketika anak menangis, dan bertahan meski hati hancur. Tangis Ardi memecah ruangan. Ia memanggil namaku, lalu memanggil neneknya. Aku berlutut di depannya dan memeluknya. Lalu untuk pertama kalinya aku menceritakan tentang ayahnya dengan jujur. Aku berkata bahwa ayahnya adalah pria yang penuh cinta, yang selalu ingin melihatnya bahagia. Aku mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah mengajarkan kebencian, hanya keberanian untuk mencintai, bahkan ketika sakit. Saat itulah aku melihat sesuatu berubah di wajah Busari. Tatapannya goyah. Tangannya gemetar. Ia duduk perlahan, seolah beban bertahun-tahun akhirnya runtuh. Dengan suara lirih, ia mengaku bahwa ia pernah kehilangan suaminya dengan cara yang sama mendadak dan kejam. Sejak saat itu, ketakutan mengendalikan hidupnya. Ketakutan kehilangan satu-satunya anaknya. Dan kini ketakutan kehilangan cucunya juga. Aku terdiam. Amarahku perlahan berubah menjadi pemahaman yang menyakitkan. Busari bukan hanya wanita keras yang ingin menguasai segalanya. Ia adalah ibu yang hatinya tak pernah sembuh.
Semua sikap kejamnya lahir dari rasa takut, bukan kebencian. Kesadaran itu menghantamku lebih keras daripada ancaman hukum apapun. Aku punya pilihan saat itu. Menggunakan kelemahannya untuk bertarung, atau menggunakan hatiku untuk merangkul. Aku memilih yang kedua. Aku mengatakan bahwa aku tidak ingin mengambil Ardi darinya, dan aku juga tidak ingin Ardi tumbuh dengan kebencian. Aku hanya ingin kami berhenti saling melukai. Keheningan menyelimuti ruangan hingga Ardi perlahan mendekati Busari. Dengan langkah ragu, ia memeluk neneknya. Pelukan kecil itu menghancurkan benteng yang selama ini berdiri kokoh. Busari menangis terisak, memeluk cucunya seolah takut ia akan menghilang. Di saat itu, aku tahu pertempuran terbesar bukanlah di pengadilan, melainkan di hati. Dan untuk pertama kalinya sejak Rizal pergi, aku melihat kemungkinan damai. Bukan akhir dari konflik, tapi awal dari sesuatu yang baru. Sebuah harapan kecil yang lahir dari luka terdalam. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Setelah hari penuh air mata itu, Busari tidak langsung menjadi sosok yang hangat dan lembut. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tak lagi setajam pisau. Suaranya tak lagi penuh perintah. Ia mulai bertanya tentang Ardi, tentang kesehariannya, tentang apakah ia sudah makan dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan kecil itu, bagi orang lain mungkin biasa saja, tapi bagiku terasa seperti jembatan rapuh yang perlahan dibangun di atas jurang luka kami. Aku masih berhati-hati. Luka lama tidak sembuh hanya karena satu pelukan. Namun aku belajar membiarkan harapan masuk sedikit demi sedikit. Busari mulai datang ke rumah kecil kami, duduk di kursi kayu yang sederhana, menatap sekeliling tanpa mengeluh. Ia melihat bagaimana aku hidup, bagaimana aku bekerja keras, bagaimana aku memeluk Ardi dengan cinta yang tak pernah berkurang. Untuk pertama kalinya, aku merasa ia benar-benar melihatku, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai ibu. Hubungan kami tumbuh perlahan, rapuh seperti kaca tipis. Kadang satu kata bisa melukai, satu kenangan bisa membuka luka lama. Tapi kami memilih untuk berhenti menyerang. Aku tidak lagi berbicara dengan nada membela diri, dan ia tidak lagi berbicara dengan nada menghakimi. Di antara kami ada satu tujuan yang sama, Ardi. Cinta kami padanya menjadi bahasa baru yang menyatukan. Di dalam diriku sendiri, perjuangan yang lebih besar sedang berlangsung. Memaafkan Busari bukan hal yang mudah. Ada malam-malam ketika aku kembali mengingat penghinaan, pengusiran, dan ancaman yang hampir merenggut anakku. Namun aku sadar, membawa kebencian hanya akan mewariskannya pada Ardi. Aku memilih memaafkan bukan karena Busari pantas mendapatkannya, tapi karena aku ingin jiwaku bebas. Aku ingin Ardi tumbuh dengan hati yang utuh, bukan penuh dendam. Aku mulai merasakan kekuatan baru dalam diriku. Bukan kekuatan untuk melawan, tapi untuk melanjutkan hidup. Aku kembali merencanakan masa depan. Aku bekerja lebih giat, menabung sedikit demi sedikit, dan membangun rutinitas yang memberi rasa aman bagi Ardi. Setiap pagi, aku melihat senyumnya dan tahu bahwa aku tidak lagi hanya bertahan. Aku hidup. Aku tumbuh. Busari pun berubah dengan caranya sendiri. Ia mulai tertawa kecil saat Ardi bercerita, mulai menyiapkan makanan kesukaannya, mulai menyebut namaku tanpa nada dingin. Suatu hari, ia berkata pelan bahwa ia salah menilai diriku. Kata-kata itu sederhana, tapi berat keluar dari bibirnya. Aku tidak menangis saat itu. Aku hanya mengangguk, karena hatiku akhirnya tenang. Hari ulang tahun Ardi tiba. Aku memutuskan membuat pesta kecil di rumah. Tidak ada kemewahan, hanya balon sederhana, kue kecil, dan tawa yang tulus. Aku ragu mengundang Busari, tapi akhirnya aku memberanikan diri. Ketika ia datang, membawa hadiah kecil dengan pita biru, Ardi langsung berlari memeluknya. Pemandangan itu membuat dadaku sesak oleh rasa syukur. Kami duduk bersama, tertawa, dan meniup lilin. Untuk sesaat, aku merasakan kehadiran Rizal di antara kami. Seolah ia tersenyum melihat keluarganya akhirnya menemukan jalan pulang. Busari menatapku,
matanya berkaca-kaca, lalu mengucapkan terima kasih karena tidak menyerah. Saat itu, aku tahu kami telah memasuki babak baru. Malam itu, setelah semua tamu pergi dan Ardi tertidur dengan senyum di wajahnya, aku duduk sendirian memandangi langit. Aku memikirkan semua yang telah kulewati. Kehilangan, pengusiran, ketakutan, dan air mata. Semua itu membentukku menjadi wanita yang lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Cinta tidak selalu datang dalam bentuk bahagia. Kadang ia hadir sebagai ujian yang memaksa kita memilih antara membenci atau memaafkan. Aku memilih cinta. Aku memilih bertahan. Aku memilih menjadi ibu yang tidak pernah menyerah. Meski dunia berusaha merobohkanku. Hidupku tidak sempurna. Luka itu masih ada. Kenangan itu masih terasa. Tapi kini aku tahu satu hal. Selama aku berdiri dengan cinta di hatiku dan anakku di pelukanku, aku tidak pernah benar-benar kalah.